Presiden tadi juga bilang bahwa ada beberapa daerah yang sekarang mengalami kebanjiran dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera ditangani. Presiden juga mention tadi soal Bekasi dan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan. Saya pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Aduh, pasti ini masih ada ini. Ratusan warga korban banjir mengungsi di posko pengungsian, tepatnya di kantor logistik BNPB. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Para bintang lapangan hijau di Liga Eropa tetap menjalani puasa. Meski harus berpuasa, namun sebagai pesepak bola profesional tetap menjaga kebugaran dan kesehatan. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, banjir yang melanda kawasan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi telah surut. Meski begitu masih ada ratusan warga yang mengungsi di posko pengungsian, tepatnya di kantor logistik BNPB. Ratusan warga, baik ibu-ibu, anak-anak hingga lansia, memenuhi tempat pengungsian yang ada di kantor logistik BNPB. Terdapat 2 tenda milik BNPB di kantor tersebut. Warga menyebutkan kebutuhan mereka, baik kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian, telah mencukupi untuk warga. Mereka berharap agar banjir yang melanda rumahnya bisa segera terselesaikan penanganannya. Sementara pemirsa, banjir di kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur mulai berangsur surut, namun hingga kini warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir banjir akan kembali terjadi. Banjir di kawasan Kebonpala, Kampung Melayu mulai surut, meskipun masih ada sejumlah titik yang masih tergenang banjir. Ketinggian air maksimal 140 cm di rumah warga yang berada di dataran yang lebih rendah. Di sisi lain, listrik di kawasan tersebut tengah dipadamkan. Warga yang rumahnya terendam banjir telah dievakuasi ke beberapa posko pengungsian. Sementara itu, ratusan warga kini masih bertahan di pengungsian sementara, yakni di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu. 717 orang yang terdampak banjir di Kebonpala mengungsi di beberapa posko termasuk di SDN 01 dan 02 Kampung Melayu, Aula Masjid Itabul Ikhwan, Aula Kelurahan Kampung Melayu, dan SMPN 26 Jakarta. Sebelumnya sebanyak 5 RW di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur terdampak banjir.
Mengungsi di sini. Malam ya, 3 malam. Ini kan bulan puasa nih Bu, terkait dengan makan sahur, kemudian logistik lainnya ini ada yang memperhatikan nggak Bu? Ya alhamdulillah ada sih. Ya sebagian juga ada yang beli. Karena kan kadang-kadang kalau makan sahur kayak seperti tadi pagi agak telat datangnya, mungkin ya kendala juga mungkin. Tapi kemarin-kemarin enggak sih, alhamdulillah lancar-lancar aja. Kalau untuk makan ya cukup lah. Cuman kalau ini keluhannya ini istirahat terlalu penuh pengungsinya. Ini seperti ini kan berapa keluarga? 4 keluarga nih. 5 keluarga dari sini ke sini. Jadi tidurnya umpel-umpelan. Ya, jalan di dekat jembatan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar sejak hari Selasa kemarin. Hingga kini akses jalan tersebut belum dapat dilintasi. Beginilah penampakan lubang besar akibat jalan ambles di Jalan Kemang Pratama Raya. Jalan di ujung jembatan ini biasa digunakan warga yang ingin masuk ke dalam kompleks Kemang Pratama dari arah Jalan Pekayun Raya. Nampak lubang tersebut dipenuhi dengan bebatuan dan tanah yang hancur diterjang arus sungai. Selain itu terdapat juga beberapa pipa dan tumpukan kabel yang berada di dalam lubang tersebut. Untuk sementara akses jembatan ditutup sehingga warga yang hendak keluar masuk kompleks harus menggunakan jembatan lain untuk melintas. Ya, banjir yang merendam Kota Bekasi, Jawa Barat semakin meluas. Wilayah yang sebelumnya tidak pernah banjir kini ikut terendam, salah satunya di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Puluhan mobil yang berada di pertokoan di kawasan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat ini terendam banjir. Datangnya air banjir secara tiba-tiba membuat pemilik mobil tidak sempat untuk menyelamatkan kendaraan mereka. Mereka pun harus pasrah, kendaraannya terendam lebih dari setengah badan mobil. Depan SSB udah tinggi sekali. Ya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mencuri perhatian saat banjir melanda Bekasi. Mantan Menteri PUPR ini terlihat menerobos banjir yang menerjang perumahannya di Kompleks Pengangiran PU Rawasemut Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, nampak Basuki Hadi Mulyono menerobos banjir dengan menggunakan motor di tengah kondisi banjir. Kondisi air yang cukup tinggi membuat seorang pria ikut mendorong motor yang dinaiki oleh mantan Menteri PUPR tersebut. Kawasan di depan kompleks rumah Basuki Hadi Mulyono terendam banjir dikarenakan luapan sungai Kalimalang yang berada di samping perumahan. Sejumlah kendaraan yang nekat menerabas banjir mengalami mati mesin atau mogok. Pemilik mobil dibantu warga harus mendorong kendaraan untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya mobil, sejumlah motor juga mengalami mogok. Ketinggian banjir membuat akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Aja memang dimatikan, posisinya kerendam sudah sampai seleher motor, tapi posisi masih hidup. Kerendamnya gara-gara ditinggal atau gimana? Memang nggak ditinggal, cuma karena memang posisi sudah terjebak hujan, air datangnya cepat, jadi nggak sempat kita ngamanin motor. Dan di dalam juga banyak motor, mobil yang masih terjebak terendam banjir di dalam. Berarti di sana lebih dalam lagi, Pak? Pusat saya, jadi hampir ya semeter lebih. Dari jam berapa Pak ini Pak? Lebih naiknya sih dari sekitar jam 3 itu udah mulai naik. Cuma yang paling parah tadi itu menjelang jam 4, menjelang subuh sampai dengan habis subuh tuh air makin naik ketinggiannya sampai sekarang. Ya, banjir yang melanda Kota Bekasi terjadi setelah debit air di aliran Kali Cikeas dan Cilengsi meningkat. Akibatnya sejumlah tanggul jebol karena tidak kuat menahan debit air.
Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi korban banjir di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Wapres Gibran tiba di lokasi pengungsian sekitar pukul 10.10 WIB dan langsung mengunjungi korban banjir. Gibran mendatangi para pengungsi satu persatu untuk berdialog dengan para korban dan menanyakan kondisi korban. Gibran juga melanjutkan kunjungannya dengan meninjau lokasi banjir. Warga yang sedang membersihkan sisa-sisa banjir meminta bantuan alat kebersihan. Menteri PMK Pratikno bersama sejumlah pihak melakukan konsolidasi dan koordinasi penanganan banjir Jabodetabek. Pratikno menginstruksikan pada semua pihak terkait untuk bergerak cepat menanggulangi dan memitigasi bencana banjir yang terjadi. Pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek telah bekerja keras untuk menangani bencana banjir di kawasan Jabodetabek. Dan pada hari ini tanggal 4 Maret 2025, saya Menko PMK bersama Kepala BNPB baru saja memimpin rakor secara daring yang dihadiri oleh berbagai pihak. Ada Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, BPBD DKI Jakarta, BPDB Jabar, BPBD Kota Tangerang, BPBD Provinsi Banten, BPBD Kabupaten Bogor, serta jajaran TNI dan Polri yang terkait. Di rapat tadi, kami mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah. Sasarannya yang paling utama adalah penyelamatan masyarakat yang terdampak. Mengevakuasi masyarakat yang terdampak, menyiapkan pengungsian, itu yang paling mendesak harus dilakukan saat ini. Tentu saja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, terutama makanan dan kebutuhan dasar lainnya, apalagi saat ini sedang bulan Ramadan, kita harus memberikan perhatian yang jauh lebih ekstra lagi. Juga pelayanan kesehatan, baik warga yang berada di pengungsian maupun di rumah penduduk. Yang ketiga tentu saja adalah pemulihan kondisi pemukiman dan infrastruktur, baik itu pemulihan jalan, jembatan, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya, dan juga atas bantuan berbagai pihak termasuk relawan, pemulihan kondisi rumah-rumah warga, dan juga rekonstruksi beberapa infrastruktur yang rusak. Kepala BNPB akan terus mengkoordinasikan upaya penanganan darurat di lapangan dengan melibatkan semua pihak. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pemulihan. Bima menegaskan untuk mengantisipasi banjir susulan, maka posko BNPB harus dipastikan logistiknya. Jadi dari kondisi di lapangan, memang banjir kali ini lebih parah dibanding banjir 5 tahun lalu, lebih tinggi begitu. Nah, langkah yang pertama, tentu kami akan mengkoordinasikan apa yang perlu dibantu oleh Kemendagri, dalam hal ini mengkoordinasikan dengan pemerintahan daerah sekitar untuk mendukung pemerintah Kota Bekasi mempercepat proses pemulihan gitu. Ya. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa mengantisipasi adanya banjir susulan, cuaca yang masih belum menentu, maka posko di BNPB ini, tempat pengungsian ini memang harus kita pastikan cukup logistiknya, bahan makanan ya, dan obat-obatan gitu. Jadi harus cukup, itu harus nyaman itu. Yang kedua, ketiga, kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung ke posko pengungsian di Gor Otista, Jakarta Timur. Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi para pengungsi.
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau posko pengungsian korban banjir di Gor Otista, Jakarta Timur pada Rabu sore. Setibanya di pos pengungsi, Pramono langsung meninjau lokasi sembari menyapa warga. Di depan para korban banjir, Pramono berjanji akan memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik di posko pengungsian. Selain itu, Pramono juga berjanji bahwa Pemprov Jakarta akan terus bekerja keras agar dampak banjir bisa segera diminimalisir. Dari ini saya datang ke Gor Otista ini di Bidara Cina. Yang pertama saya ingin tahu apa dan bagaimana yang terjadi bagi para warga yang terdampak pada hari ini. Alhamdulillah dari laporan secara langsung dari warga, mereka semua mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tidak ada kekurangan apapun, makanan cukup, mereka juga bisa berbuka puasa, sahur cukup, dan bahkan menurut mereka lebih. Tadi bahkan ada anak kecil yang sengaja memang saya ingin mendengarkan. Anak kecil kan biasanya jauh lebih jujur. Mereka mengatakan semuanya bahkan rata-rata lebih senang di sini daripada di rumahnya. Tetapi apapun yang terjadi, maka pemerintah Jakarta siap untuk mengantisipasi, termasuk kalau kemudian tanggal 11 Maret sampai dengan 20 Maret memang akan ada curah hujan seperti yang dilaporkan oleh BMKG. Walaupun pemerintah Jakarta tadi saya sudah memerintahkan untuk melakukan modifikasi dari awal supaya kemudian curah hujannya tidak seperti yang terjadi kemarin, di mana memang di beberapa wilayah terutama di Bogor dan sekitarnya curah hujannya itu ada yang bahkan sampai di atas 200. Memang kalau di atas 150 pasti beban itu akan menjadi beban Jakarta, dan kalau itu terjadi kemungkinan besar akan terjadi banjir. Kemarin saya bersama dengan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Sosial, Wali Kota terkait, kita sudah melihat di lapangan, termasuk melihat di pintu air Manggarai, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta ini bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga. Ya, pemirsa, banjir yang melanda Jakarta membawa berkah bagi warga Kembangan, Jakarta Barat. Mereka membuka jasa gerobak motor untuk warga yang ingin mengevakuasi motornya dari banjir. Nah, para penggerak jasa gerobak motor ini bisa meraup keuntungan hingga 3 juta rupiah sejak banjir melanda. Banjir yang menggenangi jalan pertigaan lampu merah Kembangan, Jakarta Barat menyebabkan motor tidak bisa melintas. Melihat kondisi ini, sejumlah warga berinisiatif membantu pemotor dengan menggunakan gerobak untuk mengangkut kendaraan mereka melewati banjir. Lewat gerobak angkut motor, para pelaku jasa bisa meraup untung hingga 3 juta rupiah. Sementara salah satu penyewa gerobak angkut motor mengatakan lebih memilih mengeluarkan uang Rp30.000 ketimbang motornya mogok karena melewati banjir. Tadi kita dari kemarin sore ya, karena airnya sudah mulai meluap dari kemarin sore, itu mulai tinggi, Bang. Untuk jasa satu motor itu berapa, Bang? Itu satu motor biasanya dikenakan 30.000, Bang. Iya. Ini berapa tim, Bang, ini, Bang? Kita dari 2 tim, Bang. Jadi satu tadi ada gerobak yang tetangga sebelah, dan satu dari gerobak kita. Kemarin sampai sekarang itu untungnya berapa nih, Bang? Saya kira-kira 3-2 jutaan lah, Bang. Itu dari kemarin tuh ya? Dari kemarin, Bang. Bang, ini Bang, abang bayar, Bang. Cukup murah, 30 daripada motor kita mati. Membantu sekali nggak gitu? Kenapa? Membantu nggak? Membantu, sangat membantu. Jasa gerobak motor ini rupanya selalu muncul jika terjadi banjir seperti saat ini. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di tengah ramai kasus pengoplosan Pertamax Pertamina, ratusan pengemudi ojek online mendapatkan hadiah BBM gratis. Informasinya saat lagi.